Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Nusantara. Kita tahu bahwa perjalanan hidup manusia, jantera kehidupan manusia, roda kodrat kehidupan irodat manusia itu tidak pernah tahu. Begitu juga yang dialami oleh seorang manusia, Emi Anggraini MPD. Ini benar-benar cerita sejati dari seorang guru pejuang dari tanah seberang. Mari kita ikuti. Ini adalah kisah karir seorang guru yang pernah ditugaskan sebagai kepala sekolah di daerah IDT, Gorontalo yang berbatasan dengan Filipina. Inilah kisah Ibu Emi Anggraini MPD yang sekarang kembali lagi ke Jawa dan ditugaskan sebagai pengawas di Pekalongan. Selamat menikmati, tonton hingga tuntas, jangan lupa subscribe ya. 18 kilo. Perjalanan dari kota Gorontalo ke kota kabupaten, kota kecamatan itu sehari, Bu. Jadi saya berangkat pagi sampai sana itu habis maghrib mau isya. Yang saya terpana ingin menangis itu sampai di sana itu tidak ada air. Tidak ada, Pak. Karena mandinya Pak ya, nong sewu Pak. Jadi aku dikei banyu setengah ember yang 25 kilo itu. Padahal kan saya berangkat dari Pekalongan itu bukan perkebunan, berarti apa ya, hutan. Di hutan Pak, dia mencari kelapa. Jam 2 malam pakai obor. Di sana tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Jam 2 malam. Saya ikut Pak, saya ikut. Isinya nung sewu Pak nggih. Babi hutan. Kita bawa anjing Pak. Jadi anak-anakku sudah mahir Pak. Melawan babi hutan itu sudah mahir. Kemudian jam 6 itu anak-anak itu pulang Pak, bawa kelapanya. Kemudian kelapa itu ditampung oleh gurunya. Satu kelapa itu 1.000 dibeli. Terus anak-anak begitu sudah rampung, sudah apa, gurunya membuatkan sarapan nasi jagung, makan bersama. Kemudian baru pembelajaran, Di Pertanyaannya gitu, Pak. Saya ngeneng-ngeneng sopo ya Pak ya. Sekarang Bapak Ibu, kita tidak berbes milih Bapak Ibu. Anak itu Pak ya, putunya itu Pak, ini rambutnya kutune ki sini kutu tok. Jadi saya ke sana datang itu langsung ya Allah Gusti lah kok bocah. Panen ya Bu. Wong Indonesia kok kaya iki si ono. Saya tuh ambil sampo, tak gunyer Pak. Goreng. Digunyer pakai handuknya, pokoknya rela berkorban Pak. Ternyata isinya kutu tok. Lah anak itu malah berkesan Pak akhirnya. Tuh Pak, luar biasa pengorbanan di guru di IDT itu seperti itu. Apakah mau guru di Jawa Tengah, di kota yang sudah fasilitasnya sudah terpenuhi, datang saja masih terlambat, tidak mau mengajar dengan itu. Kalau kita berkaca di daerah IDT itu seperti itu. Ini pengalaman nyata. Jadi yang kalau ada di gambar-gambar ada yang kebelet endut, itu saya ngalami Pak. Endut tahu nggih Pak nggih? Lumpur. Itu jalannya seperti itu. Jadi kita 18 kilo itu bukan jalan yang mulus, itu enggak Pak. Jalan hutan, kalau hujan ya wes kebelet endut itu. Itu Bapak. Itu cerita tahun 2015 sampai 2017. Luar biasa. Iya, baru saja Pak. Kelas baliknya gini loh Pak, yang Bergoyang. sudah menciptakan sana kan ada contohnya ya di gambar tadi. Iya. Dan 2015 menangis itu siapa yang menolong
biar cucunya bagaimana? Cucunya belum ada Pak, wong cucunya tuh baru 17 bulan. Yang menangis ya kita terseduh-seduh di neng karo gurune ngono, Pak. Itu daftar sendiri atau ditunjuk? Kita mendapatkan tugas dari kementerian, Pak. Jadi kepala sekolah di sana itu bertukar nasib dengan saya. Kepala sekolah di Gorontalo itu ke Pekalongan menjadi kepala sekolah di tempat kami. Saya menjadi kepala sekolah di sana. Tukar nasib, Pak. Kita diberi waktu, tenggang waktu itu 3 tahun Bu, tapi tidak dipenuh. Hanya kita setengah bulan. Kemudian kita kembali ke Pekalongan, kemudian berangkat lagi, nanti kembali lagi seperti itu. Jadi tidak terus menerus. Kita mendampingi kepala sekolah yang di sana. Kompensasinya dari pemerintah. Oh, nah kalau kompensasinya jangan ditanya Pak. Kompensasinya jangan ditanya Pak. Kalau ada lagi saya mau Pak. Waktu itu berarti kan Ibu Kepala sekolah? sudah atau belum menerapkan manajemen berbasis aset ya Bu ya? Belum Pak, belum ada Pak. Kita masih menggunakan kurikulum 13. Belum usung. Berarti waktu itu aset-asetnya yang dipetakan belum ada ya Bu ya? Belum. Ya, Ibu hanya menjalankan apa yang sudah biasa di sana, terus juga Kita titik poinnya di pembelajaran Pak. Ya. Di pembelajaran sana itu belum kita belum memikirkan untuk asetnya, untuk apanya. Yang penting kita memberikan dampingan kepada Bapak Ibu guru untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai di kurikulum 13 waktu itu, seperti itu. Jadi memang sama sekali Bapak Ibu sampai lulus SMA itu dia kan pakai C. Anak itu tuh anak desa ya, asli penduduk situ. Karena melihat seperti anak-anaknya seperti itu, orang tuanya juga tadinya ibunya itu kan guru juga, tapi belum diangkat juga. Tapi ya kalau melihat cara mengajarnya, itu tidak ada cara mengajar berhitung bagaimana tuh enggak Pak. Seperti kita membaca Iqra itu Pak. Jadi anak satu persatu. Sorogan itu namanya Bu. Oh iya, sorogan. Pulang sorogan. Nah seperti itu. Jadi anak itu di satu persatu, tidak ada kurikulum Pak. Pokoknya 1 sampai kelas 6 yang penting bisa membaca, menulis dan satu agama. Calistung ya. kabarnya yang 28 anak ini sekarang gimana? Lah itu Pak, saya kehilangan jejak karena kepala sekolahnya meninggal. Oh. Gitu. Kalau saya mendengar waktu itu tahun 2016-nya itu sudah dibangunkan perpustakaan dan 1 ruang kelas. Nah, kemudian ada kabar banjir bandang di Sulawesi itu. Lah, itu kalau dilihat foto-fotonya saya dikirim itu memang ketutup lendut ya, longsoran itu. Lah, enggak tahu penyelesaiannya bagaimana. Kemudian Bapak kepala sekolahnya meninggal, kami kehilangan kontak, Pak. Itu di Gorontalo, kecamatan apa itu? Buolemo, Pak. Golemo ya. Berarti Moito. Desanya Boto. dekat dengan Teluk Benggala ya. Kalau kita ke laut itu melihatnya laut Filipina. Laut Filipina ya, bukan ke selatan ya, ke Teluk Donggala ya. Itu Indonesia Pak. Kami ditempatkan di tempat-tempat seperti itu dan yang paling parah itu saya kayaknya di daerah ICT. Itu Bapak Ibu, kami belum berbicara tentang aset, tapi Bapak dan Ibu guru di sana itu memanfaatkan potensi yang ada pada anak, kemudian untuk supaya anak itu tertarik bisa mau belajar. Tapi sebenarnya tadi sudah ada demonstrasi juga. Sudah. Ketika menghitung apa, kemudian Kalau mengalihkan anak di sana Pak, non sewu, kalau berhitung masalah yang kaitannya dengan uang cepat sekali. Tapi kalau membaca memang belum, Jadi memang kebiasaan untuk 12 kasihan tambah kurangi ini. Lah, uang 10.000 itu Pak untuk memenuhi kebutuhan. Jadi sana itu liburnya itu Minggu dan Senin. Senin itu adalah pasaran di kecamatan. Kalau enggak ke kecamatan berarti seminggu itu anak enggak makan, Pak. Oh begitu. Iya, jadi 10.000 nanti dikumpulkan, anak-anak mau beli sabun, beli beras, beli apa kebutuhan. Ya, itu
data di induknya Ada. Ada. Lah yang jadi penasaran saya itu Pak ya, kan saya datang ke kabupatennya. Kemudian saya menemui Pak pengawasnya. Pak pengawasnya bilang gini. Waktu itu kan saya dulu kepala sekolah Pak. Bu, jenengan mau ke sana? Wong saya saja jadi pengawasnya tidak berani ke sana kok jenengan mau ke sana. Itu Pak jawabannya. Tapi saya karena tugas ya saya melaksanakan. Itu Bapak Ibu. Tapi ya alhamdulillah saya ditempatkan di Jawa Tengah itu seperti itu. Saya tulis di buku Bapak Ibu. Saya abadikan di buku, saya buat buku. Judulnya saya buat itu kemudian bisa saya masukkan ke angka kredit ya Bapak Ibu, waktu itu kan sudah masukkan. Perjuangan apa sih tadi kemarin nanti tak bawakan ya. Itu Bapak Ibu yang di aset seperti itu. Jadi tidak hanya masalah fisiknya saja, tetapi bagaimana kepala sekolah atau stakeholder ada yang ada memberdayakan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Apalagi kan pemerintah sudah hadir di sana. Artinya keberadaan sekolah di situ, pemerintah sudah hadir di sana belum? kita berarti ikutnya sana tuh ikut sekolah induk gitu Pak. Jadi tidak ada namanya itu SD Boto 16, tapi kalau ujian itu kalau ada laporan-laporan menginduknya di SD 15. Tapi anaknya sudah ada dapodik. Dapodiknya itu dianggap jumlah anak 60. Jadi mendapatkan ya disetarakan 60. Itu seperti itu. Ya yang mengerjakan dapodik ya gurunya lari ke kecamatan. Apa itu termasuk kelas jauh? Bukan? Bukan Pak, bukan kelas jauh. Di Wonogiri dulu seperti itu istilahnya daerah terpencil. Itu di IDP Pak, daerah terpencil. Betul Pak. Ya, itu Bapak kita bicara tentang aset ya. Ada pengalaman juga iya, itu untuk wawancara. Bisa buat buku. Pokoknya kita bersyukur kembali ke Pekalongan itu. Saya cerita dengan kepala dinas saya Pak Agus waktu itu. Pak, saya tuh di sana tuh mungkin saya kurang sedekah ya Pak ya. Gitu. Lah kenapa Mimi kok kurang sedekah? Iya Pak, saya di sana Pak ya dapat saku Pak dari pemerintah. Tapi tidak tega dengan anak-anak tidak makan nasi, makanya jagung. Jadi di sana tuh makannya jagung. Terus ikannya, lauknya itu ikan ambil di pantai. Sana tuh tidak ada apa ya Bu, minyaknya kan buat sendiri dari kopra itu. Kemudian kalau bawang apa itu mahal semua Bu. Jauh. Jadi sana tuh adanya ya keluarannya. Ikan itu kan semua. Ada sayur itu adalah sayur. Nah aku tuh menanya sayur itu kubis sama wortel. Kalau belanja itu ya Bu ya, belanja ke pasar itu yang jual itu ya orang Wonogiri, orang Jawa. Iya orang Jawa semua. Jadi yang membuat tahu tempe itu orang Jawa semua. Nah kalau mau beli macam-macam itu mau daging, saya takut Bu karena kalau malam hari itu banyak yang berburu Babi apa? di hutan. Saya takut Bu, mendingan saya makannya telur. Nah sana itu tikus itu dijual Pak. Oh. Daging tikus. Bagus tikus. Tikus hutan tapi gede-gede. Kalau tikus gede itu namanya wirok. Kalau di sini mungkin wirok ya Pak ya, Iya. tapi kok di sana dimakan ya Pak, itu dibrongos terus dijual Pak. Mirip kucing. Ya panjang-panjang. Iya, itu, Bu. yang bentuknya panjang itu. Wirok. Iya wirok Pak. Kalau lihat misalnya itu ada wirok mati itu saya Iya. yang ini Iya, itu. makan di sana. Jadi sekali ke sana
berapa bulan? Saya ke sana 3 minggu. 3 minggu, nanti pulang. Berapa Kemudian lama di rumah? di rumah sambil buat laporan, nanti kita dipanggil lagi mempresentasikan hasil pendahuluan tadi, hasilnya bagaimana, progresnya bagaimana, terus nanti kita digunakan lagi semuanya. Ibu sudah pernah ke sekolah? Belum masih Kepala sekolah yuk. Bisanya dikirim ke sana Bu? Saya Bisanya dikirim ke sana? Daftar? enggak, saya dapat surat dari kementerian. Oh, loh. Jadi mungkin apa ya? Apa enggak tahu kan, saya kan dulu di RSPI ya. Iya. Kemudian kan saya jadi sekolah rujukan waktu itu. Kemudian sering ngupload. Kalau sekarang kan surat tugas sekolah pembela ngupload apa kegiatan, terutama kegiatan pendidikan karakter. Dari situ ya. Dari situ. Luar biasa yang 3 tahun. Iya ya gitu. 3 tahun tapi kan kita tidak menetap 3 tahun. Iya, Mas. Selama masa itu in on ya, on in. Jadi pengalaman yang paling berharga ya Bu Emi ya. Pengalaman yang luar biasa ya. Evaluasi rasa.